Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih berjumpa dengan saya Novi Andriana dari SMK Negeri 3 Purwokerto, Kabupaten Banyumas, Provinsi Jawa Tengah. Kali ini saya akan memaparkan tentang desiminasi budaya positif modul 1.4. Berikut kegiatannya, tetap stay tune di sini. Kegiatan inti dan penutup seperti itu saja. Kemudian pada hari ini untuk membuka acara pada hari ini budaya positif yang akan saya sampaikan yaitu desiminasi, saya buka dengan Bismillahirrahmanirrahim. Mohon maaf. Kemudian hari ini sebelum sambutan ya, kami mungkin akan menyiapkan lagu Indonesia Raya. Mungkin bisa dipersiapkan. Hadirin diminta untuk berdiri. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung aja. Indonesia sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Hadirin diminta untuk duduk kembali. Baik, acara selanjutnya mungkin untuk sambutan dari Ibu Erni terlebih dahulu, untuk memberi sambutan. Andriana SPD CGP Angkatan 11 dari SMK Negeri 3 Purwokerto. Ibu Bapak undangan yang berbahagia, alhamdulillah puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah hingga hari ini kita diberikan kesehatan berkumpul di ruangan ini dalam kegiatan desiminasi budaya positif dari Ibu Novi Andriana SPD. Sholawat dan salam marilah senantiasa kita haturkan pada junjungan kita Nabi besar Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang selalu kita nantikan syafaatnya di yaumil akhir. Ibu Bapak yang kami hormati, mungkin saya sebagai guru penggerak pertama di sini sangat memberikan apresiasi yang luar biasa kepada Bu Novi Andriana dan juga teman-teman CGP lain yang dalam hal ini berkesempatan untuk mendesiminasikan budaya positif.
satu guru penggerak belum bisa ada pengaruhnya mungkin di sekolah ini, tapi dengan adanya tambah 4 orang guru penggerak, mudah-mudahan ini akan memberikan kekuatan yang lebih kuat lagi, lebih baik lagi, terutama dalam penerapan budaya positif di sekolah kita, sehingga sekolah kita meskipun dengan kurikulum merdeka tetapi tidak merdeka dalam pelanggaran-pelanggaran, tetap harus ada disiplin positif yang harus kita jaga. Ya, kita harus melaksanakannya dalam budaya positif ini. Terima kasih Bu Novi, dan mudah-mudahan kegiatan ini bisa berdampak baik, bisa berimbas baik kepada teman-teman yang mengikuti di sini dan juga yang lainnya. Saya kira hanya itu saja. Terima kasih, selamat, sekali lagi sukses buat Bu Novi dan teman-teman, mudah-mudahan bisa menyelesaikan program PGP-nya sampai dengan selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima Warahmatullahi wabarakatuh. Tadi Bu Novi ngintikannya apa Bu, gemeter. YouTube aja ikut gemeter tadi. Nggak jadi selesai. Oh Ibu yang berbahagia, terkhusus Bu Novi Andriana, marilah bersama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT atas limpahan nikmat karunia-Nya pada pagi hari ini kita bisa berkumpul dalam ruangan apa nih namanya? Podcast ya. Saya belum dapat undangan juga ini sampai hari ini. Mau di podcast sama siapa? Bapak Ibu, alhamdulillah kegiatan pagi hari ini bisa ya mengumpulkan beberapa teman kita, dan tentunya ini sebenarnya bisa ditambah lagi kalau kita mau nih, dan ruangannya mungkin bisa di ruangan yang lebih besar. Tadi Bu Erni menyampaikan mungkin kalau satu guru penggerak belum ada pengaruhnya, saya malah berapapun jumlahnya pengaruh pasti ada. Nih Bapak Ibu nih, selama kita akan dan mau melakukan perubahan, pengaruh itu pasti ada. Cuma kadang-kadang kita tidak mau jujur untuk mengakuinya. Perubahan itu pasti ada, Bapak Ibu, sehingga monggo ini adalah bagian dari ya, nilai positif yang harus kita junjung tinggi, kita semangati dengan optimis ya. Kalau positif tanpa optimis ya nonsen, pasti tidak mungkin bisa. Maka monggo Bapak Ibu semua yang terkait dengan SMK Negeri 3 Purwokerto, bahwa kegiatan-kegiatan diseminasi itu kegiatan yang harus selalu kita beri peluang untuk dilaksanakan ya. Jadi diseminasi itu artinya berbagi praktek baik, sehingga apapun yang kita dapatkan ya dari diklat, dari luar, dari berkumpul dengan komunitas manapun, kalau kita mau berbagi dengan lingkungan terdekat kita, tentunya akan membawa iklim positif Bapak Ibu. Bahwa guru penggerak itu kan hanya program pemerintah, dan itu tidak bisa dijamin apakah nanti menteri yang baru masih mengakomodir atau tidak, kita tidak tahu. Tapi artinya guru itu adalah dari dulu istilahnya pasti sama sampai sekarang, agent of change ya, artinya selalu menjadi agen-agen perubahan. Guru penggerak, guru pembelajar dulu ya, kemudian ada sekarang yang iklannya di TV itu apa, ada yang tidak tahu, guru apa itu sekarang iklannya cewek cantik itu di TV sekarang ada istilah baru lagi, dan itu tidak di luar kementerian kelihatannya. Sama seperti dulu Anies Baswedan ada guru mengajar, itu kan awal mula Anies Baswedan terkenal itu kan gara-gara programnya guru juga saat itu, sehingga monggo Bapak Ibu ini menjadi bagian dari yang harus kita kita tularkan ya. Kemudian Bapak Ibu pasti Bapak Ibu merasakan jenuh, itu pasti. Maka obatnya ya hanya satu, optimis, kita bangkit ya. Kalau Bapak Ibu hari Sabtu Minggu bisa healing itu berarti Bapak Ibu melupakan kejenuhan yang 5 hari. Kalau Bapak Ibu Sabtu Minggu kok dipakai untuk istirahat di rumah, itu biasanya nanti tambah numpuk ya. Sampainya numpuk, nanti tahu-tahu Senin udah harus berangkat lagi dan sebagainya. Intinya semua yang Bapak Ibu lakukan demi sekolah tercinta kita itu tentunya harus pertama dilandasi dengan niat ikhlas, niat ibadah, dan niat membangun bersamaan. Kunci dari budaya positif ini salah satunya adalah kolaborasi Bapak Ibu.
Tidak ada budaya positif yang dilakukan sendiri. Itu nanti kalau positifnya 1, negatifnya 1000 ya pasti jadi negatif. Maka budaya positif adalah budaya kolaborasi yang harus dilakukan sekarang dan seterusnya. Oh nggih. Nggih, sebentar. Hari ini sedang padat banget saya ceritanya. Nganti duduk aja belum sempat. Kemudian Bapak Ibu, contoh yang lain budaya positif itu banyak sekali ya. Kalau di sekolah itu bersikap sopan, minta izin pada guru, ya itu kan budaya positif. Mengantri, melaksanakan kerja bakti rutin, tepat waktu tiba di sekolah, tepat waktu pulang, jujur, mentaati peraturan dan tata tertib, mendengarkan, menyimak pembicaraan guru, toleransi, menghargai perbedaan, bertanggung jawab atas tindakan yang dilakukan, bersalaman dengan guru di pagi hari, membuang sampah pada tempatnya, bergotong royong, religius, kepedulian dalam semua aspek, nasionalis, mengikuti berbagai ekskul, bernalar kritis, sehingga monggo Bapak Ibu bareng-bareng ini. Jadi kalau saya tahu gini acaranya dibuat di aula ya di acara yang dimodali lah Bu. Dengan Bu Nuning dan yang lain nanti bisa. Tapi nggak apa-apa, ini ke depan itu Bapak Ibu, bahwa budaya positif itu yang menentukan bagaimana sebuah proses perubahan bisa berjalan. Tanpa budaya CPNS daftar P3K Bapak. Jadi bukan yang kemarin katanya mau daftar CPNS. Iya, insya Allah mau ikut. Ya ini termasuk budaya nyusul daftar. Gak apa-apa, kita sifatnya usaha, siapa tahu ya. Namanya nasib kan, tidak ada positif ini bisa berkembang atau tidak. Tidak hanya dengan yang lain pun insya Allah merasakan hal yang sama, bahwa budaya itu harus dibangun dengan nilai positif. Apalagi budaya positif tentunya harus disemangati dengan apresiasi positif, dengan berpikir positif salah satunya, kemudian melaksanakan kegiatan dengan positif. Bapak Ibu, perubahan tidak serta-merta hari ini kita berharap berubah saat itu juga langsung jeling ya, kecuali film ya efek ya. Tapi perubahan juga bisa dipercepat ya dengan cara kita melakukan kerja keras perubahan itu. Tapi juga Bapak Ibu jangan menyerah apabila perubahan belum berdampak hasilnya. Seperti Bu Erin tadi, mungkin satu belum berdampak, tapi insya Allah harus selalu seperti itu. Energi itu sedikit demi sedikit menghasilkan satu bentuk perubahan biasanya. Kalau energi hanya, nah dari tadi saya tunggu ini yang namanya disiplin positif ini. Siapa yang mau ngeklik ini? Nah ini yang dimaksud selayar penuh. Jadi saya nggak mikir yang lain. Nah kelihatan fotonya kelihatan, sudah nggak grogi ini. Gitu nih Bapak Ibu nih, tetap semangat. Budaya positif itu diterapkan di semua lini sekolah, utamanya adalah bagi siswa-siswi kita ya. Di tujuan akhirnya adalah nanti bagaimana anak-anak kita mendapatkan nilai positif, kemudian mendapatkan nilai atau tujuan pendidikan adalah membahagiakan ya anak-anak kita. Ki Hajar Dewantara mendefinisikan seperti itu. Kita berpendidikan itu tujuan akhirnya apa? Membuat kita bahagia. Jadi jangan sampai anak-anak sekolah menjadi merana, merasa tertekan, merasa ada yang membuli dan sebagainya. Tapi pendidikan adalah proses kebahagiaan di sana ya, membahagiakan. Jadi kita membuat sistem menjadi bahagia, anak-anak kita adalah tujuan akhir yang calon mereka baik. Kalau bahagianya kita atur sedemikian rupa, mereka akan menjadi calon-calon generasi masa depan yang insya Allah lebih gemilang ya, ditata dengan baik, disenengke lah ya, dibuat optimis. Jangan selalu diomong-omong talking gini. Padahal belum tentu. Sukses mereka pertama dipengaruhi oleh usaha mereka sendiri, oleh upaya lingkungan termasuk kita. Salah satunya takdir itu jelas ya. Anak mau jadi apa itu kan sudah kehendak Allah. Sukses tidaknya, maka kita hanya dari sisi membersamai anak-anak kita menjadi pribadi-pribadi yang bisa memperoleh kebahagiaan di masa depannya. Tentunya ini menjadi prioritas kita. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim. Maka dengan ini diseminasi budaya positif, aksi nyata modul 14 budaya positif
dari Ibu Novi Andriana SMK Negeri 3 Purwokerto saya nyatakan dibuka. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memberikan yang semua kegiatan yang sudah kita lakukan, kemudian kita sosialisasikan ke teman-teman kita agar teman-teman kita tuh tahu kegiatan kita tuh apa aja, ngapain aja, hasilnya apa, produknya apa, seperti itu. Sedangkan desiminasi di sini sebenarnya kita diminta untuk bergotong royong menciptakan budaya positif atau merencanakan terlebih dahulu kegiatan tersebut. Bukan yang sudah terjadi. Kalau sudah terjadi ya memang namanya budaya positif, tetapi kalau yang sudah terjadi sebenarnya kita tugasnya hanya mengevaluasi. Sudahkah kita mengevaluasi? Sudahkah kita melakukan refleksi? Nah, mari kita bahas satu-satu pada kegiatan budaya positif di sini. Budaya positif di sini saya perkenalkan dulu. Ini ada Bapak Fasil saya, Bapak Suprihanto. Kemudian ada Ibu pengajar praktik saya, itu Bu Hena Fitrianingsih yang memberikan motivasi setiap hari ya, setiap saat. Kemudian saya sendiri Novi Andriana. Di sini ada kesepakatan forum desiminasi pada pagi hari ini. Nah, ini saya sudah sedikit menulis ya, sebenarnya ini bukan kesepakatan saya dan bapak-bapak, ibu yang sudah datang. Ini saya hanya mencontohkan saja. Mungkin yang pertama itu menghargai siapapun yang melakukan, yang memberikan masukan, refleksi, komunikasi lah antara kita. Mungkin bisa direvisi, bisa ditambahkan. Kemudian yang kedua, menjadi pendengar yang baik. Maksudnya begini, ketika kita ada teman kita yang memberikan tanggapan ya, resen dulu ya seadanya, kemudian mendengarkan beliau mengungkapkan, baru yang lain dapat memberikan tanggapan. Jadi biar komunikasinya lebih efektif, seperti itu. Kemudian di sini meminta izin jika akan keluar ruangan. Nah, ini mungkin tidak perlu ya Bapak Ibu, karena waktu mengajar dan lain sebagainya kita yang berbeda, jadi saya fleksibelkan. Mungkin yang ini bisa dihapus dulu. Atau ada yang perlu ditambahkan lagi Bapak Ibu? Nah, seperti ini. Siapapun DHP. Ini nomor 1. Iya. Ini sudah, Ibu atau Bapak mau ditambah lagi? Monggo. Cukup ya. Kita sepakati kegiatan pada hari ini nanti boleh makan dan minum ya. Jadi fleksibel saja, tidak terlalu tegang. Hanya saja saya yang tegang. Kemudian lanjut langsung ke materi ya. Di sini ada berapa nih? Ada 6 poin yang mungkin saya sampaikan, tetapi boleh nanti Bapak Ibu guru menanyakan sesuatu hal yang ada pada slide di sini, dan boleh menanyakan di luar slide tetapi berkaitan dengan materi yang sudah saya tampilkan di sini. Nah, seorang guru yang baik alangkah baiknya memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Budaya positif tersebut dapat dijalankan dengan menerapkan konsep-konsep inti seperti disiplin positif, motivasi perilaku manusia, keyakinan sekolah atau kelas, kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol, restitusi, dan segitiga restitusi. Lanjut, di sini saya sudah merangkum ya
Di sini ada teori kontrol dari William Glasser ya. Ini dari beberapa materi yang saya baca pada modul 1.4 saya rangkum seperti ini. Mungkin bisa saya bacakan dulu ya. Di sini ada budaya positif tut siswa. Contohnya bagaimana sih gitu kan? Nah, setidaknya kita sebagai guru biasanya kita lupa bahwa atau kita sudah menurut Bapak Ibu anaknya atau gurunya? Dua-duanya. Pak Tarno menyebutkan dua-duanya. Tegang atau bermasalah. Contohlah seperti ini. Pada situasi atau kasus seandainya siswa tersebut berangkat sekolah itu terlambat. Suratnya kemudian anak tersebut mengungkapkan, Bapak Ibu mohon izin saya terlambat, begitu kan? Kan ada yang spontan memberikan, loh kenapa terlambat dan lain sebagainya. Ada juga yang oh ya silakan duduk nanti ketemu saya di kantor ya. Ada yang kita berbeda. Beliau mengungkapkan seperti itu. Kemudian kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Kemudian setiap orang memiliki gambaran-gambaran yang berbeda. Nah, ini sebenarnya saya masih sedikit bukan kebingungan, tetapi sekolah. Harapannya demikian. Kemudian yang pertama, Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Menurut Bapak Ibu guru, tanggapan dari kalimat tersebut bagaimana? Monggo Bapak Ibu. Pak Heri, monggo. Nggih, monggo Pak Rubianto. Silakan. Saya merasa Pegang aja. terima kasih Bu Nana atas kesempatan yang diberikan. Ini saya pertama mendengar dan membaca kalimat ini kok saya jadi terkejut ya. Ketika bunyinya Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Karena saya yang membaca berarti Anda ini saya. Saya tidak bisa mengontrol orang lain, hanya saya yang bisa mengontrol diri saya sendiri. Nah, di sini saya kan punya siswa, punya murid, yang mana saya harus bisa mengontrol murid saya. Saya harus bisa memberikan contoh-contoh supaya mereka menjadi follower istilahnya. Follower artinya mengikuti apa yang saya bisa. Kalau tanpa mengontrol, saya rasa hampir tidak mungkin ya. Ketika kita ingin siswa mengikuti kita, kok kita tidak bisa mengontrol siswa gitu. Apalagi di sini konteksnya kan guru penggerak ya. Penggerak kan menggerakkan. Nah, menggerakkan paling tidak ada yang harus dikontrol, yang harus dikendalikan gitu, harus diprovokasi supaya mengikuti model-model yang diberikan, mengikuti gerakan-gerakan yang akan proyek-proyek yang mungkin nanti banyak di ke depan gitu. Nah ini saya kok kurang setuju ketika saya tidak bisa mengontrol orang lain dan saya sendiri yang bisa mengontrol diri saya. Kalau saya sendiri egonya hanya saya yang bisa mengontrol diri saya, berarti saya nggak mau menjadi pendengar yang baik. Padahal tadi di awal kita punya kesepakatan kita menjadi pendengar yang baik. Pendengar artinya ya kita mau istilahnya mendengarkan pendapat orang lain, dan pendapat itu bisa jadi sebuah motivasi atau bisa jadi sebuah ajakan yang sifatnya ya mengontrol. Ya itu
itu kalau pendapat saya, jadi saya kok kurang setuju dengan bahwa saya tidak bisa mengontrol orang lain. Ya, Terutama murid kan harus dikontrol. ya. Baik, terima kasih. Ya, Bu Erni, boleh? Pandangannya. Kalau kita kan mungkin kita tidak bisa memaksakan apa yang kita mau terhadap untuk orang lain. Sehingga kalau misalkan kita punya sesuatu, kemudian orang lain itu mengikuti, ya kita tidak bisa seperti itu kan. Karena orang lain kan pastinya tidak semuanya mau. Sehingga bagaimana kita merubah diri kita untuk tidak memaksa dengan cara ya mungkin merubah cara pandang. Contohnya misalkan ada ya itu tadi mungkin terkait dengan murid ya Pak Rodi. Dengan murid, kita tidak memaksa murid, tidak bisa memaksa murid untuk bisa dengan apa yang kita berikan. Tapi bagaimana kita kan harusnya murid kita memahaminya murid gitu loh. Bagaimana oh ternyata murid itu beda-beda ya dengan latar belakang yang berbeda-beda itu berarti kita bisa memahami, bukan berarti kita tidak bisa menggerakkan, tetapi bagaimana kita juga harus memahami dengan mengontrol diri kita sendiri bahwa pemikiran kita ternyata oh ya ternyata apa yang saya berikan itu tidak semua murid bisa ya, tidak semua murid itu bisa memahami. Berarti ada cara lain sehingga nanti terwujudlah diferensiasi itu menurut saya Pak Rodi. Oh iya. Baik, Pak Robianto dan Bu, ini termasuk dari psikologis, bener nggih Bapak Sarwo? Jadi guru itu setidaknya memang harus bisa mengontrol dirinya ke arah ke budaya positif tersebut. Nah, di sini mungkin ada yang namanya disiplin positif, keyakinan kelas. Nggih, leres nggih. Kemudian masuk lagi pada ranah perencanaan untuk masuk ke pembelajaran. Nah, nanti ini lebih spesifik. Pada pembelajaran ini ya, kita sebagai fasilitator, kita guru adalah memberikan pelayanan kepada siswa atau murid. Contohlah gini. Tidak semua murid itu mampu menangkap pembelajaran kita dengan menggunakan audio visual seandainya. Mungkin ini bisa dengan cara peminatan belajar nggih, Bapak. Mungkin bisa dengan didemokan dulu, anak itu baru paham. Ada juga yang dijelaskan berkali-kali baru paham. Mungkin di situ. Dari kita tidak bisa mengontrol, maksudnya mungkin dari William Glasser ini tidak lepas dari mengontrol itu bukan berarti menyuruh atau memerintah atau memaksa, tetapi dalam lingkup kontrol tersebut sudah disepakati atau menerapkan keyakinan yang sudah kita gunakan, yang sudah direncanakan, dibuat oleh kelas atau sekolah itu sendiri. Begitu. Mungkin yang dimaksud seperti itu, karena William Glasser merujuk pada makna disiplin ini yang pada modul yang kami pelajari. Belajar kontrol diri dengan menggali potensi diri kita sendiri agar tercapai tujuan mulia, yaitu menjadi seorang yang diri kita inginkan berdasarkan nilai-nilai yang diri kita hargai. Ini sepertinya agak sulit didengar dan dimaknai. Sebenarnya saya juga agak sedikit kebingungan dengan materi. Sebenarnya ini materi yang mungkin terdengar mudah tetapi sulit untuk dipahami materi ini. Nanti kita kulas lagi Pak Robianto, itu tanggapan dan pertanyaan yang luar biasa sekali. Nanti kita masuk saja di restitusi dan lain sebagainya, mungkin itu bisa membukakan dari pertanyaan tersebut. Kita lanjut di teori motivasi. Di sini ada motivasi ekstrinsik dan intrinsik.
Di sini saya menyoroti, ini saya merangkum dari modul tersebut. Di sini yang pertama ada untuk menghindari hukuman, untuk mendapatkan imbalan, untuk menghargai diri sendiri. Ini yang untuk intrinsik, nilai-nilai kebajikan universal dan keyakinan kelas. Nah, di sini biasanya motivasi yang kita berikan kepada anak-anak itu adalah tadi ada hadiah, seandainya penghargaan anak juara 1, begitu ya. Mungkin kan Bapak Ibu merasa bahwa kamu juara pasti menang, pasti bahagia dan lain sebagainya. Tetapi ya tidak banyak, mungkin seperti saya ketika saya dimotivasi kemudian saya dapat hadiah seandainya, itu memberi saya tekanan dan bagaimana saya harus bisa mempertahankan kondisi itu tetap terjaga. Itu kan beda ya, itu psikologis lagi masuknya. Nanti ke BK lagi nih, saya harus menanyakan sesuatu. Nah, itu kan harus ke sana lagi. Sedangkan anak-anak yang tidak paham akan diri temannya atau dirinya sendiri itu merasa, lah kamu juara 1, lah saya enggak, lah ya udahlah, kayak gitu. Biasanya kan kayak gitu. Ada yang murung, ada yang bahagia dan lain sebagainya. Kemudian lagi di sini menurut William yang ketiga, model berpikir menang-menang atau kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru, mengembangkan komunitas berbasis aset atau kekuatan. Di sini ada 5 posisi kontrol yang saya rangkum, yaitu penghukum. Kita nih biasanya sebagai guru ya, apalagi guru BK nggih Pak, itu kan biasanya kalau lihat BK tuh aku takut dihukum, atau lagi kalau masuk ruangan BK tuh kayak masuk ruang sidang seperti itu. Biasanya kan anak-anak seperti itu gitu kan Pak. Nah, gitu ya. Kalau guru-guru ke BK gitu ya Pak ya. Oke. Kemudian yang kedua adalah pembuat rasa bersalah. Ketiga, teman. 4, pemantau, dan kelima adalah manajer. Nah, biasanya sih kita nerapinnya yang kita sebagai manajer ya kepada siswa yang memiliki kasus-kasus seandainya tidur di kelas, kemudian berangkat terlambat, rambut berwarna, kuku panjang dan lain sebagainya. Mungkin dari 5 posisi kontrol nanti kita akan bahas pada slide selanjutnya. Kemudian di sini masuk pada realitas kebutuhan kita berbeda. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Setiap orang memiliki gambaran berbeda. Ini saya rangkum. Di sini ada 5 kebutuhan dasar manusia. Kebutuhannya apa saja sih? Nah, ini ada 5. Yang pertama, bertahan hidup atau survival. Kedua, penguasaan. 3, kasih sayang atau rasa diterima. Yang kelima adalah kesenangan. Yang kelima, kebebasan. Yang keempat, kesenangan. Nah, di sini kita biasanya kurangnya apa nih, Bapak Ibu? Kasih sayang atau rasa bebas, kebebasan. Kasih sayang dan rasa diterima. Berarti menurut Pak Robianto gimana itu? Kurang kasih sayang berarti Pak Robi. Atau kurang diterima? Gitu nggih. Kita lanjut lagi, di sini ada kecil nih. Segitiga restitusi ya. Nah, ini nanti kita mungkin sedikit ya membahas segitiga restitusi. Nanti saya akan menampilkan kasus satu saja, tidak usah banyak-banyak. Segitiga restitusi ini nanti akan kenapa disebut segitiga ya? Itu ada 3 segitiga restitusi, ada 1 segitiga restitusi dan memiliki tahapan menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Enggak ada ya tulisannya. Oke, lanjut. Oke, di sini disiplin positif tadi sudah
sedikit dijelaskan nggih. Menurut Bapak Ibu di sini, disiplin positif ini bagaimana? Disiplin untuk melakukan hal-hal yang positif, begitu. Kalau nggak positif disebutnya negatif. Oke, lanjut. Kenapa disebut dengan positif? Disiplin positif merupakan suatu cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Lanjut. Disiplin positif lebih ke arah disiplin diri yang dapat mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan. Nah, ini tadi kan Pak Robi, bagaimana nih kalau kita tidak bisa mengontrol siswa kita, padahal kita kan harus mengontrol siswa tersebut. Seandainya ini mau mengerjakan tugas kita, mengerjakan tugas seandainya kalau mata pelajaran saya kan dasar-dasar kecantikan dan spa gitu nggih Pak. Di situ kan mungkin saya selalu kontrol ya, tetapi saya tidak pernah memberikan apa ya, secara memaksa itu tidak. Mungkin contohnya seperti ini, pembelajaran yang diberikan, saya akan memberikan beberapa pertanyaan pematik tersebut, dan pertanyaan pematik tersebut mungkin ada NB gitu kan, ada kalimat bahwa tugas ini dapat kita upload pada YouTube, IG, TikTok dan lain sebagainya. Kemudian kita jelaskan dengan runtutannya, bagaimana cara mengerjakannya. Contohlah anatomi dan fisiologi. Nah, itu saya mengajar bagaimana anak tersebut bisa menerima pembelajaran itu dengan tidak merasa keterpaksaan. Sebenarnya kita ngontrol tetapi tidak terlihat. Seandainya anak diminta untuk menjelaskan otot yang ada pada kaki seandainya. Nah, ini anak kan akan merasa, waduh susah nih, bagaimana caranya dan bagaimana ini menyelesaikannya. Nah, biasanya kita itu memberikan coaching ya, Pak. Coach ya, itu kepada anak tersebut seandainya tuh waktu untuk konsultasi. Kita memberikan waktu di mana waktu itu tidak pada waktu jam pembelajaran. Jadi kita memfasilitasi anak-anak tersebut. Begitu. Kemudian masuk pada posisi kontrol restitusi. Udah ini aja. Di sini ada 5 posisi kontrol yang tadi sudah dipaparkan pada slide yang pertama sekali yang sudah saya rangkum. Sebenarnya itu pada rangkuman awal itu sebenarnya sudah pada isi kegiatan ini, karena semuanya nanti menjelaskan 6 poin yang sudah saya sampaikan tadi: disiplin positif, motivasi perilaku manusia, keyakinan sekolah atau kelas, kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol restitusi, dan segitiga restitusi. Di sini ada posisi kontrol restitusi. Di antaranya kelima posisi kontrol tersebut sebaiknya seorang guru menggunakan posisi kontrol manager. Ini coach yang tadi ya, mungkin ditanya dulu kenapa terlambat seperti itu, rumahnya memberikan itu nggih Pak Sarwo biasanya, Bu tadi begini begitu gitu kan, loh kok bisa bocor gitu ya Pak Sarwo. Nah mungkin kan ada yang seperti itu, dan itu biasanya dilakukan di halayak umum atau di kelas, di sekolah, atau di pintu depan gerbang dan lain sebagainya. Selain posisi manajer, mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid sebagai manajer bagi
kita membantu anak untuk seolah-olah anak itu sudah melakukan hal demikian. Bapak Ibu, ada yang sudah melakukan hal demikian? Belum? Kenapa belum? Ya, oke. Ini yang Terima kasih. ini ya, keyakinan sekolah atau kelas dengan adanya kesepakatan antara guru dan murid. Kalau keyakinan sekolah biasanya demikian. Nah, budaya positif ini alangkah baiknya jika dilakukan sebelum proses pembelajaran atau semester awal atau belum masuk pada semester awal dan dilakukan pada semester akhir. Itu ada evaluasi dan refleksi. Biasanya seperti itu, barulah ini diterapkan seperti itu. Kemudian di sini lanjut, keyakinan sekolah atau kelas berupa pertanyaan-pertanyaan universal yang mudah diingat dan dipahami dan harus diterapkan di lingkungan sekolah. Nah, ini kira-kira mungkin kita bikin 2 saja kalimatnya karena durasi waktu. Nah, di sini kira-kira keyakinan sekolah atau mau keyakinan kelas, Bapak Ibu? Kelas saja. Oke, kelas saja. Dihapus ya. Iya, yang gede aja. Nah, kira-kira yang pertama saja. Kita bikin 2 saja. Kalimatnya diminta untuk kalimat positif. Biasanya seperti itu. Kenapa? Tidak boleh jangan. Nah, iya. Contoh. Peralatan praktek setelah digunakan. Iya, betul. Mengembalikan alat praktek pada tempatnya. Iya. Contoh, kalau yang negatif itu kan gini. Jangan lihat gajah. Otomatis kan pikiran kita ini gajah nih. Otomatis kan kita mau nggak lihat gitu. Aku mau lihat gajahnya di mana. Pasti kayak gitu. Penasaran malah. Jangan buka aplikasi pada web ini. Nah, itu kita akan penasaran buka. Yang mana ini kayak gitu? Ada apa di dalamnya? Kenapa dilarang? Kenapa tidak boleh? Itu akan muncul seperti itu. Makanya mengapa pada keyakinan sekolah atau kelas itu diharapkan menggunakan kalimat positif. Ini ya. Yang kedua, jangan lihat orang cantik gitu ya Pak ya. Aduh Pak Saro sukanya bisik-bisik. Jangan lihat orang cantik gitu. Otomatis kan yang mana yang cantik gitu kan Pak Sarong ya. Malah nyari gitu kan. Oke, satu lagi. Ada lagi? Datang tepat waktu. Apa boleh nggak? Tidak datang tepat waktu boleh? Mungkin ini kesepakatannya, keyakinannya seperti itu. Menjaga kebersihan kelas. Setelah digunakan. Monggo. Monggo nggak apa-apa Bu. Monggo silahkan. Hah? Iya. Oke. Iya, benar Pak Sarwa. Itu disiplin positif. Oh gitu. Berarti waktunya buat saya ini. Oke, kita sudah membuat ya atau merencanakan keyakinan kelas atau sekolah. Ini kita buatnya 2 saja. Kemudian lanjut ya, kita ke segitiga restitusi. Sebelum
pada materi segitiga restitusi kita ice breaking dulu nih. Ice breaking dulu. Coffee break ya. Ini Mbak. Nah ini, tapi tadi lagunya di ini. Lagu kemesraan. Tadi dikeluarin ya. Kamu keluarin. YouTube-nya, YouTube. Ada tadi. Tadi udah disiapin tau. Tadi apa ya Pak? Ini yang Tuljaina. Tuljaina ini. Boleh, seandainya saya tidak bisa menanggapi, nanti silahkan Bapak Ibu boleh memberikan tanggapan. Permainannya di sini nanti boleh salah satu memberikan gerakannya di depan di sini ya. Kemudian nanti ada mic ya, pakai ini aja ya. Karena mic-nya ini udah disiapin, nggak nyala ya? Cek. Nggak nyala ya? Nggak nyala ya. Jadi gunakan ini aja, nanti dipegang aja. Kemudian menyanyikan lagu ini bergantian dan menggunakan gerakan yang akan dipandu oleh siapa nih? Saya. Oke. Pak Robi monggo silahkan. Ya, iya. Kita awali dengan gerakan-gerakan yang sesuka-sukanya lah. Saya juga nggak bisa gerak, tapi ya biar bagaimana kita harus bisa gerak. Pak, teman-teman silakan berdiri semua. Pak Heri berdiri, Pak Heri. Kita goyang Pak Heri. Oke. Coba jempolnya kayak gini semua. Oke lah. Nanti kita maunya goyang lah ya. Silakan di play. Ini judulnya Tuljaina. Ini semuanya bisa ya? Oke, kita nyanyi bersama. Lu coba rasane lagi kritik ninjo dipangan asu. Arep mulya kudu marsudi. Buta ijo aja digugur. Tuljaina jahe catul jahe. Ayo di atas. Doke panjang doke bajul garis siji. Tuljaina jahe catul jahe ji. Kuntul jare banyak doke bajul garis siji. Abang-abang bendera londo. Wetan sitik kuburan bayi. Klambi abang ngoto-ngoto. Wedak pupur golek duit. Tuljaina jahe catul jahe ji. Kundul jare banyak doke bajul garis ijo dipangan asu. Arep mulya kudu marsudi. Buta ijo kundul jare banyak doke bajul garis siji. Tuljaina jahe catul jahe doke bajul garis siji. Tuljaina jahe catul jahe ji. Kundul jare banyak doke bajul garis siji. Atau anak yang mandiri dan bertanggung jawab. Pada segitiga restitusi ini terdapat tahapan dalam melakukan segitiga restitusi, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Nah, di sini menstabilkan identitas. Bagian dari proses pembelajaran yang nantinya akan menggelar identitas gagal ke arah identitas sukses. Leres napa boten, Bapak? Kemudian lanjut lagi, di sini ada validitas atau validasi tindakan yang salah. Validasi tindakan yang salah dilakukan berdasarkan prinsip bahwa setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu sehingga guru atau orang tua akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif, serta akan lebih menggali dan mengakui kebutuhan murid atau anak tersebut. Kemudian di sini menanyakan keyakinan.
ketika anak sudah mungkin melakukan kesalahan dan apa ya, kesalahan atau pelanggaran, biasanya kita lupa menanyakan keyakinan yang sudah dibuat. Biasanya kan guru itu tidak semuanya awal itu membuat keyakinan kelas, tetapi biasanya datang ya waktu pertama semester ya, awal kan biasanya ketua kelas, sekretaris, bendahara. Nah itu nggak ada yang mau. Kita sibuk di sana, kemudian lupa bahwa keyakinan-keyakinan apa yang perlu kita terapkan kepada anak-anak itu tersebut. Biasanya itu kita lupa. Saya juga sebelumnya itu saya mungkin sudah menerapkan, tetapi tidak sedetail ini. Oh, harus menggunakan kalimat positif. Kalau nggak positif nanti bagaimana gitu kan. Biasanya kita juga menggunakan kalimat jangan gitu kan. Jangan menggunakan sepatu putih. Nah, biasanya anak ini kan biasanya jarang membaca kalimat yang depan itu, jangan itu, yang direkam adalah sepatu putihnya. Seperti itu. Menanyakan keyakinan kelas ini menanyakan atau dilakukan dengan memberi pertanyaan-pertanyaan bermakna kepada murid atau anak untuk memunculkan motivasi secara intrinsik sehingga mampu mengaitkan keyakinannya dengan keyakinan yang salah. Contohnya bagaimana nih? Kira-kira. Ada yang tahu tidak? Contohnya bagaimana? Contohnya begini. Anak tersebut datang dalam kelas itu tidak menggunakan hijab, tetapi rambutnya berwarna. Padahal ada peraturan bahwa anak tersebut harus berhijab mungkin, atau tidak mewarnai rambutnya. Tetapi ada yang begitu. Nah, mungkin ditanyakan lagi keyakinan. Nah, apakah kita juga ditanyakan dulu lah ya, kita sudah membuat keyakinan itu belum? Kalau belum gimana? Bagaimana kita menghakiminya? Menghakimilah ya, menegurnya bagaimana gitu kan. Nah, itu nanti dikembalikan lagi kepada keyakinan kelasnya. Berikan lagi sedemikian rupa, gitu nggih. Nah, bagaimana caranya untuk mengembalikannya? Begitu. Beliau menanyakan itu kepada siswanya. Kemudian Anto pun menjawab. Dia akan memperbaiki kancingnya, karena kalau dia pulang tanpa kancing yang benar, dia bisa dimarahi oleh ibunya di situ. Jadi Bu Suti ini tidak ada sebagai penghukum. Penghukum itu maksudnya gini, dia menghardik. Contohnya begini, loh, kenapa kamu bisa melepas bajunya? Apa kamu tonjok-tonjokan tadi dan lain sebagainya? Itu tidak ada pada kasus tersebut, tidak diungkapkan pada kasus tersebut. Tetapi beliau melihat oh, kancingnya itu begitu, permasalahannya apa dan lain sebagainya, baru menanyakan kembali seperti itu. Jadi tidak ada hardikan di depan umum atau empat mata atau di manalah pada kasus tersebut. Demikian. Kemudian ada pelanggaran di luar keyakinan. Kemudian disiplin positif atau budaya positif. Mengingat guru juga manusia ya, artinya tidak jauh berbeda dengan siswa, kita juga harus memberikan teladan. Namun pada kenyataannya barangkali saya sendiri juga masih banyak kekhilafan dan lain-lain yang belum bisa mengatur diri sendiri. Kalau kita melihat dari CRTI itu ada watch, di antaranya adalah controlling. Justru mungkin redaksinya dirubah. Anda bisa mengontrol orang lain, siswa. Dan saya sering mendengar, mohon maaf karena kita kan selama guru lah ya. Ini udah seperti ini, seperti udah sesuai dengan, tapi kan nyatanya anak-anak tidak merasa nyaman dengan yang keliru dari awal.
individu ini tidak bisa mengontrol orang lain. Sebenarnya apa esensi dari kalimat itu? Self control. Setiap individu, entah itu guru, entah itu siswa, harus kontrol terhadap dirinya sendiri. Jadi bukan Anda kemudian melihat orang lain, bukan, tetapi Anda semacam individu-individu ini. Sehingga kesimpulan sebenarnya kalimat tadi adalah terjadinya self control. Kemudian yang kedua, manakala kita akan berbicara disiplin positif, maka karena ini antar individu yang tidak bisa saling mengontrol, maka apa yang harus dimainkan? Dalam bahasa psikologi itu ada yang namanya play to distance, belajar ke jarak. Manakala kita berbicara individu dan berbicara pada komunitas, maka harus bisa menempatkan pada masing-masing posisinya. Nah, dari individu untuk bisa masuk kepada lingkungan sosial, maka harus ada yang namanya play to distance. Bagaimana kita bermain jarak pada sifat ego, super ego, sampai dengan sifat sosial, jarak sosialnya. Inilah yang nantinya akan menghasilkan sebuah self control yang menjadikan sebuah budaya, habit di dalam sebuah komunitas. Sehingga manakala kita akan berbicara secara komprehensif terhadap budaya untuk disiplin, itu sementara yang pertama harus kembali kepada personalnya dulu. Nah, sedangkan tadi di slide itu kan sudah belum kita bahas tentang individunya, tapi langsung kepada komunitasnya. Nah, inilah yang harus diluruskan dulu. Maksudnya diluruskan apa? Posisikan dulu setiap individu ini yang mampu mengontrol dirinya sendiri, sehingga nanti akan menciptakan sebuah habit, kebiasaan bagi dirinya sendiri. Manakala dirinya sendiri sudah mempunyai kebiasaan sebagai habit yang positif, maka insya Allah di dalam lingkungan yang sifatnya sosial juga akan tercipta budaya positif. Nah, kalau kita berbicara pada skop yang lebih luas lagi, misalkan sekolah, maka harus ada yang namanya panduan. Karena apa? Berbicara tadi motivasi, ada ekstrinsik, ada intrinsik. Maka kalau kita berbicara ekstrinsik maupun intrinsik, dibutuhkan sebuah stimulan. Nah, stimulan inilah yang akan menumbuhkan, mendorong terciptanya self control tadi. Nah, bagaimana sekarang stimulan ini? Sebenarnya tadi konsep apa yang disampaikan itu hanya satu sebenarnya. Bagaimana kita menciptakan stimulan untuk menciptakan self control yang nanti menjadi habit. Itu tantangannya kan di situ. Baik self control diri guru sendiri atau self control pada siswanya. Lah kita ngomong guru sebagai manajer tapi orang iso kontrol dirinya sendiri, ya kan? Maka nanti di dalam lingkungan terjadi seperti contohnya lah, kita berbicara faktual. Apakah teman-teman guru itu sudah mempunyai self control dalam berpikir secara kolektivitas dalam kelompok guru? Mungkin kita rasakan self control ini hanya bisa dilihat pada sebuah faktual. Contohnya gini, bagaimana perilaku individunya. Ternyata di sini ada yang namanya inner circle, kelompok-kelompok tertentu. Apa itu self control? Enggak kan? Termasuk siswa juga seperti itu. Nah, kesimpulan dari saya, kita mengerti dulu lah tentang diri kita sendiri. Kemudian
ya tadi panjang sekali ya, panjang lebar gitu ya. Di sini menanyakan tentang tadi apa ya yang sudah ditanggapi oleh Pak Heri. Kira-kira sudah terjawab belum ya Pak? Sampun deh. Kemudian yang kedua adalah apa ya tadi ya? Kasus anak ya, kasus anak dan lain sebagainya. Nah, ini juga perlu Pak. Tidak semuanya guru itu memahami segitiga restitusi. Cara penanganan yang baik terhadap anak itu bagaimana? Itu tidak semuanya tahu. Mungkin hanya BK yang tahu, tetapi ada mungkin guru tertentu yang tahu. Kita perlu membudayakan adanya budaya-budaya yang baik dari komunitas yang ada di sekolah atau menciptakan komunitas yang baru untuk memfasilitasi kegiatan kita itu bagaimana. Begitu. Kok guru ini penanganannya seperti ini, kok guru lain ini penanganannya seperti ini. Kan beda, tidak semuanya sama karena mereka mungkin tahu, ada yang nggak tahu, ada yang tahu tapi masa bodoh. Mungkin ada yang seperti itu. Kemudian begini, ada guru yang membandingkan tadi ya Pak ya, membandingkan guru yang lain dalam proses pembelajaran. Nah, siswa yang membandingkan, guru yang membandingkan dan menceritakan ke siswa. Itu ya. Guru yang dibandingkan atau siswanya yang dibandingkan ya Mas. Nah, siswa dibanding-bandingkan gitu kan, begini. Iya, jadi banding-banding kayak gitu ya. Mungkin begini. Guru itu memiliki asesmen atau penilaian sendiri-sendiri gitu Bapak ya. Itu kan masuk di psikologis masing-masing. Dia memahami nggak sih dia sebagai guru itu harusnya bagaimana? Begitu. Apakah harus tadi apa intersektor dan lain sebagainya gitu yang sudah diberikan tanggapan dari Pak Heri. Mungkin tidak semua guru itu ada yang membandingkan, ada yang tidak. Ini maksudnya bagaimana nih? Perlu kita nih bukan siswanya yang perlu direstitusi juga. Mungkin gurunya mungkin perlu nih duduk bersama, evaluasi dan refleksi penanganan siswa dengan kasus demikian itu bagaimana. Mungkin dari BK itu kan banyak dari 1 tahun ya 12 bulan itu ada kegiatan evaluasi kasus-kasus. Kira-kira kasus itu bisa ditayangkan ketika kita melakukan morning speech atau membuat acara yang berkaitan tentang restitusi atau kasus siswa. Kemudian diseletkan ketika ada kasus seperti ini penanganannya harus bagaimana. Ini harus sepakat seluruh yang ada di sekolah itu. Ketika yang satu sepakat ya, lainnya tidak. Nah, ini jadi pertanyaan. Nah, ketika keyakinan itu sudah diterapkan, kemudian di tengah jalan terjadi pelanggaran, itu bagaimana? Nanti timbul pertanyaan-pertanyaan baru. Kesepakatan ini mau bagaimana? Begitu. Masih ditanyain lagi. Ketika nanti ada kepentingan pribadi dan lain sebagainya dibawa-bawa, nah kembali lagi kita sebagai guru tugasnya tidak hanya mengajar, tetapi kita juga memiliki siswa yang memiliki problematika. Tidak semua anak itu bisa membaca dan memahami dengan lancar dan lain sebagainya. Itu juga bentuk dari kasus. Mungkin bisa saja. Kemudian anak memiliki masalah dalam keluarga dan lain sebagainya, itu juga ada kasus. Bagaimana kita menyikapinya? Ketika kita semua terbuka, ada kasus bla bla bla, kemudian tidak apa ya, yang mungkin yang saya temui itu kan emosional pribadi. Dia menyatakan bahwa harus begini, tetapi beliau lupa bahwa kesepakatan awalnya tidak seperti itu. Kembali lagi ke sana. Ketika kita tidak pernah duduk bersama, duduk bersama membahas keyakinan yang ada, ketika ada masalah itu terbit kemudian mengguncang ya, menjadi apa ya, permasalahan yang besar. Nah, ini jadi pertanyaan lagi. Yang ditanyakan siapa? Gitu kan. Cara kegiatan pada
hari ini nggih, diseminasi saya Novi Andriana. Terima kasih yang sudah hadir sampai akhir acara. Saya tutup kegiatan pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian, semoga video ini dapat menginspirasi. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Guru penggerak Indonesia maju. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.